Mas Trisno, Ya, banyak orang membenci gagasan mengenai sekularisme karena menganggap bahwa sekularisme itu artinya hendak meniadakan agama atau orang-orang sekuler itu adalah para pembenci agama. Sebenarnya duduk perkaranya bagaimana, Mas Tris? ya saya kira itu berangkat dari ketidakpahaman orang, salah pahaman orang tentang sekuler. Sekuler itu artinya saeculum, itu dari kata saeculum bahasa Latin, yang sesuatu yang hari ini, sesuatu yang ada di kita sekarang, bukan sesuatu yang jauh ke depan gitu ya. Dan itu menyangkut masalah yang sesungguhnya masalah sehari-hari kita yang berada di luar jangkauan dari aturan-aturan keagamaan. Misalnya kalau kita makan, kita minum, kita mandi dan sebagainya, itu kan urusan-urusan yang sangat private, yang pribadi saja. Nah, dulu ketika di zaman abad pertengahan, gereja memang mau mengatur sampai semua hal itu. Kemudian muncullah gerakan bahwa agama itu ternyata tidak bisa mengatur semua hal yang sampai serinci itu, karena itu kan berubah-ubah terus. Untuk itu muncul apa yang disebut sekuler tadi, yakni orang mengatur dengan berdasarkan rasio sendiri, berdasarkan nilai-nilai sendiri. Nah, agama sesungguhnya memiliki peran juga di sana sebagai sumber nilai, tanpa harus menjadi aturan yang rigid, tapi sebagai satu sumber nilainya saja. Nah, ini yang kemudian yang sesungguhnya disebut sekuler. Jadi sekuler itu sesuatu yang sesungguhnya sangat positif. Dalam artian di situ menempatkan agama pada porsi yang sesungguhnya, yakni sebagai sumber nilai, tanpa harus terlibat dalam aturan-aturan yang rigid yang malah nanti membuat agama itu kehilangan perannya. Cuma memang ketika dia menjadi yang disebut sekularisme, perhatikan ada kata isme di situ, maka itu menjadi semacam perlawanan, dan itu dalam sejarah memang sekularisme lalu dipertentangkan dengan agama. Padahal itu sama sekali tidak. Di Indonesia kadang-kadang orang keliru memahami sehingga menganggap bahwa yang sekuler itu selalu ateis misalnya. Padahal nggak ada kaitan apa-apa. Orang sekuler bisa saja tetap beragama, tetapi dia menempatkan agama pada porsinya, sebagai sumber nilai, sebagai pegangan kehidupan, sebagai tuntunan untuk masa depan dan seterusnya. Keyakinan bahwa misalnya setelah meninggal kita tidak akan hilang percuma, tetapi ada kehidupan setelah meninggal. Nah, itu keyakinan-keyakinan agama, dan itu tetap dipertahankan. Ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya ide mengenai sekularisme ini atau sekularisasi ini sebetulnya juga berasal dari agama. Ada yang mengatakan begitu ya, dalam tradisi teologi Kristen khususnya itu sangat jelas. Orang-orang misalnya seperti Harvey Cox sebagai contoh itu pernah menafsirkan bahwa sekularisasi itu sesungguhnya lahir dari agama itu sendiri ketika mengatakan dalam pewahyuan di Sinai, turunnya Taurat kepada Nabi Muhammad itu Nabi Musa maksud saya, pada Nabi Musa yang mengatakan bahwa tiada Tuhan, jadi orang itu harus menyembah hanya pada Allah yang esa. Itu artinya juga di situ sesungguhnya kekuasaan-kekuasaan yang tadinya disakralkan. Anda harus ingat di zaman itu kekuasaan selalu disakralkan oleh mitos-mitos, oleh keyakinan pada Allah, ilah-ilah dan lain-lain, itu didesakralisasi. Nah, itu yang kemudian dianggap sebagai lahir dari agama, karena justru keyakinan bahwa kalau kita mengakui semua kekuasaan itu hanya ada pada Allah, pada Tuhan itu sendiri, maka kita tidak bisa mendewakan kekuasaan. Karena kekuasaan-kekuasaan lain, entah itu negara, entah itu kerajaan, entah itu penguasa siapapun juga, dia harus tunduk tetap kepada kekuasaan tertinggi, yakni Allah. Baik. Terima kasih. Itu sesungguhnya desekularisasi tadi. Ya. Terima kasih, Mas Trisno. Yuk.